warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal ngebahas tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan perkeretaapian. Jadi video ini memang tujuannya untuk membantu teman-teman semua yang sedang akan melakukan tes ujian SKB pada CPNS, terutama yang mendaftarkan pada formasi di Kementerian Perhubungan yang bergerak di bidang perkeretaapian seperti itu ya. Oke, kita mulai aja. Jadi peraturan-peraturan yang terkait dengan perkeretaapian ada dari undang-undang, kemudian ada dari peraturan pemerintah, dan ada dari peraturan Menteri Perhubungan. Oke, undang-undang yang mengatur tentang perkeretaapian itu ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, kemudian peraturan pemerintahnya PP Nomor 33 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perkeretaapian, dan untuk peraturan Menteri Perhubungannya yang pertama ada PM Nomor 156 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2012 tentang pedoman perhitungan biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara. Yang kedua, PM Nomor 91 Tahun 2018 tentang norma standar prosedur dan kriteria perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor perhubungan di bidang perkeretaapian. Kemudian yang ketiga, PM Nomor 18 Tahun 2019 tentang standar tempat dan peralatan perawatan sarana perkeretaapian. Yang keempat, Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2015 tentang standar keselamatan perkeretaapian. Yang kelima, PM Nomor 54 Tahun 2016 tentang standar spesifikasi teknis identitas sarana perkeretaapian. Kemudian selanjutnya ini sedikit membahas tentang bagian-bagian perkeretaapian. Untuk pada bagian kereta ada namanya abar atau rem kereta api, kemudian ada bugi, itu landasan pada bagian bawah yang menumpu dari beban-beban ini, beban-beban dari si gerbong atau lokomotif, kemudian yang juga yang juga tempat ininya roda ya. Nah, itu disebutnya bugi. Kemudian ada juga whistle atau turnout, itu adalah salah satu prasarana perkeretaapian yang digunakan untuk membelokkan kereta api dari satu lajur ke lajur lainnya. Oke, kemudian ada yang namanya emplacement. Nah, emplacement ini di Undang-Undang Perkeretaapian ada ini. Nah, definisinya itu adalah bagian dari kompleks stasiun yang berupa lapangan terbuka dan terdiri dari susunan jalan rel kereta api beserta kelengkapannya. Dalam menggambarkan skema emplacement, jalan rel ditunjukkan dengan garis tunggal. Emplacement menurut besar kecilnya dan menurut kegunaannya. Jadi nanti kita coba buka dokumen yang bisa membantu dalam pemahamannya ya. Nah, ini emplacement itu istilahnya kayak seperti inilah gambar rencana dari jalur rel kereta apinya lah dan peronnya, seperti bisa dilihat nih pada sisi kanan ini stasiun peron ini untuk skema emplacement bila stasiun kecil, kemudian ini skema emplacement rel kereta pada stasiun yang sedang. Kemudian untuk stasiun yang besar contohnya seperti ini ya. Jalan rel pada stasiun besar tidak semuanya berdampingan letak ya, tetapi dapat dalam bentuk perpanjangannya. Pada stasiun besar, pelayanan penumpang, barang, dan naksiran dipisahkan. Oke, jadi ini salah satu dokumen pendukung untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang persyaratan teknis jalur kereta api, persyaratan tata letak, tata ruang, dan lingkungan. Merupakan persyaratan yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan dan pengoperasian jalur kereta api. Nah, ini emplacement stasiun penumpang. Emplacement stasiun penumpang yang disebut juga emplacement penumpang
dimanfaatkan guna memberikan kesempatan kepada penumpang untuk membeli tiket, menunggu datangnya kereta api sampai naik kereta api melalui peron sebagai tempat turun dari kereta api. Nah, seperti dapat dilihat pada gambar. Contohnya emplasemen stasiun yang kecil, ini yang tadi sudah dibahas. Kemudian emplasemen stasiun barang dibuat khusus untuk melayani pengiriman dan penerimaan barang. Nah, seperti ini contohnya. Gudang barangnya, kemudian ini jalur dari keretanya. Kemudian ada emplasemen langsir, apa itu? Ditujukan sebagai fasilitas untuk menyusun kereta atau gerbong serta lokomotifnya. Pada suatu kebutuhan angkutan tertentu, misalkan kereta barang, gerbong harus disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tempat tujuannya. Penyusunan ini diusahakan jangan sampai mengganggu operasi kereta api lainnya, sehingga diperlukan fasilitas tersendiri untuk keperluan tersebut, yaitu emplasemen langsir. Seperti itu, jadi kayak penyusunan gitu gerbong-gerbongnya gitu, gerbong-gerbong kereta. Nah ini pada umumnya susunan emplasemen langsir terdiri dari susunan jalur kedatangan, susunan jalur untuk pemilihan jurusan, susunan jalur untuk pemilihan menurut sistem, dan susunan jalur keberangkatan. Perencanaan jalur di emplasemen stasiun direncanakan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, perakiraan peningkatan volume angkutan penumpang dan barang, serta sistem pengamanan. Berikut ada beberapa ketentuan tata letak jalur kereta api di stasiun didasarkan pada kondisi perjalanan kereta api pada waktu masih dengan sistem jalur tunggal. Ini emplasemen stasiun dominan bersilang penghubung di dua sisi. Jika pada saat digunakannya sistem jalur tunggal sering terjadi persilangan, maka bentuk emplasemen dengan jalur kereta api ganda seperti pada gambar 3.6. Kemudian ini jika pada saat digunakannya sistem jalur tunggal sering terjadi penyusulan, sehingga pada suatu saat dapat terjadi dua kereta api yang bersilangan dan satu kereta api yang disusul, maka bentuk emplasemennya dengan jalur kereta api ganda seperti pada gambar 3.8. Emplasemen stasiun dominan menyusul. Kemudian jika pada saat digunakan sistem jalur tunggal sering terjadi persilangan dan penyusulan, sehingga pada suatu saat terjadi dua kereta api yang bersilangan, dua kereta api lainnya, atau dua kereta api yang menyusul dua kereta api lainnya, maka bentuk emplasemennya dengan jalur kereta api ganda seperti gambar 3.9 berikut. Emplasemen stasiun dominan bersilang dan menyusul. Nah ini kelas jalan rel, persyaratan geometriknya. Persyaratan geometrik jalur di stasiun harus direncanakan sesuai dengan persyaratan teknis, di mana jalur kereta api tersebut harus aman jika dilalui oleh sarana perkeretaapian dengan tingkat kenyamanan tertentu selama umur konstruksinya. Nah ini persyaratan geometrik sesuai dengan ini ya, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 60 ini. Nah, kelas jalan rel. Untuk lebar jalan rel 1067 mm, penentuan kelas jalan rel seperti berikut. Nih, kelas jalan relnya. Ketentuannya seperti berikut ya. Daya angkut lintas, ton per tahunnya, kecepatan maksimalnya, Pmax gandarnya, tipe relnya apa, kemudian jenis bantalan, bawahnya jarak antar sumbu bantalan. Ini yang beton dengan jarak antar bantalannya 60 cm, jenis penambatannya ada elastis ganda, elastis ganda tunggal. Kemudian ini lebar jalan rel. Lebar jalan rel atau lebar jalur adalah jarak terpendek antara kedua kepala rel, diukur dari sisi dalam kepala rel yang satu sampai sisi dalam kepala rel lainnya. Lebar jalan rel adalah sepanjang 1067 mm yang diukur pada 0 sampai 14 mm di bawah permukaan teratas rel yang ditunjukkan pada gambar 3.4. Penyimpangan lebar jalan rel untuk 1067 mm yang diperoleh ialah plus 2 mm dan 0 mm untuk jalan rel baru, dan 4 mm dan min 2 mm untuk jalan rel yang telah dioperasikan. Nah ini yang dari video sebelumnya pernah kita bahas, ini profil ruang yang untuk pengoperasian ruang bebas. Nah ini yang ruang bebas pernah kita bahas.
Ruang bebas lebar jalan rel 1067 mm pada bagian lengkung seperti berikut ya. Ruang bangun merupakan ruang di sisi jalan rel yang senantiasa harus bebas dari segala bangunan tetap. Batas ruang bangunan diukur dari sumbu jalan rel pada tinggi 1 meter sampai 3,5 meter. Jarak ruang bangun tersebut ditetapkan menurut tabel 3.2 sebagai berikut. Ini jalan jalan lintas bebas. Untuk kelandaiannya sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 40, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012, persyaratan kelandaian harus dipenuhi diantaranya persyaratan landai penentu, persyaratan landai curam, dan persyaratan landai emplasemen. Landai penentu adalah suatu kelandaian atau pendakian yang terbesar yang ada pada satu lintas lurus. Persyaratan landai penentu harus memenuhi persyaratan yang disesuaikan dengan kelas jalan rel seperti pada tabel 3.3, sedangkan untuk kelandaian di emplasemen maksimum yang diizinkan adalah sebesar 1,5 per mil ya. Landai penentu 10 per mil, bukan persen ini ya, per mil. Kelas jalan rel 1. Nah, ini kan terhubungnya sama yang tadi nih sebelumnya, kelas jalan berapa dia, ya kan? Nah, ini yang ada di tabel sebelumnya. Ini kelas jalannya berapa, kemudian nanti dia dapat dari kelas jalan tadi dihubungkan dengan landai penentunya berapa. Ini untuk wesel tadi setelah dibahas, sudah kita sebutkan tadi berdasarkan peraturan Dinas nomor 10 tahun 1986, wesel merupakan pertemuan antara beberapa jalur, dapat berupa jalur yang bercabang atau bersilangan antar dua jalur. Fungsi wesel sendiri adalah ia mengalihkan kereta api dari satu jalur ke jalur lainnya. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.